Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu untuk anak-anak kelas 10 SMK Metrika semester awal. Kemarin alhamdulillah pada pertemuan yang lalu walaupun melalui online kita sudah membahas tentang kontrol diri atau al-mujahadah, al-nafas, mengontrol diri. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dasar hukum al-mujahadah dan urgensi al-mujahadah bagi kehidupan. Yang pertama kita akan membahas tentang al-mujahadah, tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini menjadi tugas buat kalian untuk menulisnya nanti. Saya sebutkan suratnya, dicatat surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 72. Jadi sekali lagi, surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat ke-72. Kalian tulis beserta artinya dan sama seperti tugas yang kemarin nanti kalian kumpulkan ke wali kelas kalian atau bisa langsung ke saya ketika kita bertemu. Baik. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua yaitu urgensi mujahadah bagi kehidupan. Mujahadah adalah syarat untuk mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari mana? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah atau petunjuk Allah hanya diberikan kepada siapa yang sanggup bermujahadah, siapa yang bisa mengontrol diri, dan siapa yang berharap untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan istilah hidayah. Hidayah itu penting. Karena dengan hidayah, kehidupan kita akan terarah dengan benar. Dalam kehidupan ini, manusia itu cenderung membutuhkan hidayah. Sangat penting mereka membutuhkan hidayah. Maka coba perhatikan, dalam 5 kali kita melaksanakan ibadah wajib, Anda sudah 27 kali mengucapkan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah. Di antaranya ketika Anda membaca surat Al-Fatihah, maka ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Meminta kepada Allah diberikan petunjuk, hidayah, jalan yang lurus. Jalan lurus yang bagaimana? Jalan lurus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurus yang mana jalan itu Allah Subhanahu ridho terhadapnya. Jalan itu menjadi jalan yang kita pegang di dalamnya menjadi kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermujahadah ini penting. Kontrol diri itu penting. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Bayangkan ketika kita tidak mengontrol diri dengan kebaikan, maka yang terjadi adalah keburukan akan masuk dan keburukan inilah yang menguasai diri kita. Maka banyak di kalangan kita, ini lisan kita mengucapkan kata beriman, hati kita mengingkari apa yang kita ucapkan. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah Allah atau petunjuk Allah itu hanya diberikan kepada siapa yang sanggup bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggung jawab agama, yaitu tanggung jawab melaksanakan tuntunan keimanan, amal soleh, dalam melaksanakan tuntunan rukun Islam yang kelima, 1-5, rukun Islam yang 5, dan rukun iman 1-6 atau rukun iman yang 6. Kalau rukun iman dan rukun Islam yang diyakini dan dilaksanakan dengan baik, maka tentulah hidayah itu akan menghampiri, hidayah itu dengan otomatisnya akan mendatangi mereka. Hidayah kebenaran yang semua orang ingin ada di dalamnya, hidup dengannya, dan mati dengannya. Maka perlu diperhatikan, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimat hidayah paling mahal dalam kehidupan seorang muslim. Maka kalau seorang muslim sudah mendapatkan kalimat ini dengan baik dan benar, maka ikuti kalimat tersebut dengan mencari kebenaran, dengan belajar agama ini dengan baik, maka insya Allah mereka akan mendapatkan kebaikan. Maka penting bertazkiyah diri. Apa itu tazkiyah? Menyucikan diri. Menyucikan diri dari mana? Menyucikan diri dari hal-hal yang buruk. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, dan mengikuti mereka yang mengajarkan kebaikan. Maka orang-orang seperti inilah yang berhak mendapatkan kebaikan, dan mereka inilah yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka mereka dipuji dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidup yang lebih layak baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang ketiga adalah manfaat mujahadah terhadap jiwa. Berikut, dan manfaat tersebut akan menjadikan jiwa kita
lebih baik tunduk, nafsu kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita bisa mengontrol diri. Baik anak-anak sekalian, itu adalah poin dari bermujahadah yang kapan hari kita bahas dan hari ini kita pertegas. Maka dalilnya udah saya sebutkan tadi, surat Al-Anfal ayat yang ke-72 ini menjadi tugas buat kalian. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang dasar hukum prasangka baik dalam kehidupan. Nah, kita akan bahas itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, Allah mempertemukan kita kembali dengan kehidupan yang lebih, Allah jadikan kehidupan kita lebih baik, dan Allah pertemukan kita dalam keadaan lebih sehat sehingga kita bisa sama-sama mempelajari materi kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.